Sebuah desa tanpa mobil selama 500 tahun. Sebuah tempat di mana Anda harus membeli tiket hanya untuk membuang sampah. Sapi yang mendapat pijatan dan memiliki terowongan khusus. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa negara ini memiliki kereta ekspres paling lambat di dunia? Bahwa orang-orang pergi bekerja dengan kereta gantung setiap hari? Dan bahwa Anda bisa didenda karena menjemur pakaian di hari Minggu? Semua ini nyata, dan semuanya sedang terjadi sekarang di Swiss. Swiss, yang secara resmi bernama Confederatio Helvetica, tidak memiliki ibu kota resmi. Banyak orang mengira Bern adalah ibu kota. Padahal sebenarnya kota itu hanyalah pusat administrasi federal. Negara yang terkurung daratan ini luasnya kira-kira sebesar negara bagian Maryland. Namun tetap memiliki armada dagang sendiri yang berlayar di seluruh samudra dunia, meskipun tidak memiliki garis pantai sama sekali. Meskipun tidak memiliki laut, negara ini memiliki lebih dari 1.500 danau. Airnya begitu jernih sehingga Anda bisa langsung melompat dan berenang hampir di mana saja. Banyak orang Swiss bahkan mengapung mengikuti arus sungai Are sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Penduduk Swiss mengonsumsi lebih dari 2 pon coklat per orang setiap tahun, dan negara ini juga menjadi pemimpin dunia dalam industri jam tangan. Jam tangan pergelangan pertama kali dibuat di sini pada tahun 1868. Benderanya pun unik, menjadi salah satu dari hanya 2 bendera persegi di dunia bersama Vatikan. Dengan 4 bahasa resmi. Udara yang sangat bersih, musim panas yang sejuk seperti Oregon, musim dingin bersalju seperti Colorado, serta sistem transportasi yang sangat tepat waktu hingga terasa lebih akurat dari jam atom. Ketika mendengar kata kereta ekspres, kebanyakan orang langsung membayangkan kecepatan tinggi. Namun Swiss memilih mendefinisikan ulang arti kata itu. Inilah Glacier Express, yang dikenal sebagai kereta ekspres paling lambat di dunia. Dengan kecepatan rata-rata hanya 36 km per jam. Namun keistimewaannya ada pada perjalanan itu sendiri. Karena 8 jam yang dilalui dipenuhi pemandangan yang luar biasa indah. Kereta ini telah membawa penumpang melintasi pegunungan Alpen sejak tahun 1930-an, melewati 291 jembatan dan 91 terowongan. Gerbongnya hampir setinggi 3 meter, dan dilengkapi jendela panorama besar yang membuat penumpang merasa seperti berada di dalam kartu pos hidup. Untuk mendapatkan tiket, Anda harus memesan 3 hingga 6 bulan sebelumnya. Dan waktu tunggu lebih lama berlaku untuk kelas yang lebih tinggi. Gerbong makan menyajikan hidangan segar yang dimasak langsung di dalam kereta. Penumpang menikmati minuman berkualitas sambil menyaksikan pegunungan Alpen bergerak perlahan seperti film dengan tempo lambat. Harga tiket kelas standar sekitar $179 Amerika. Sementara tiket kelas 1 bisa melebihi $500. Anak-anak berusia 6 hingga 16 tahun mendapatkan potongan harga 50%. Apakah Anda mau menaiki kereta ekspres paling lambat di dunia jika pemandangannya seindah ini? Tulis WA jika Anda akan menikmati setiap menitnya. Atau tidak jika Anda lebih suka sampai dengan cepat. Anda pikir aturan di lingkungan tempat tinggal Anda sudah ketat? Tunggu sampai mendengar cara Swiss mengelola sampah. Di Swiss, Anda tidak boleh membuang sampah menggunakan kantong biasa. Anda harus membeli kantong sampah khusus yang memiliki nomor seri. Jika Anda membuang botol plastik ke tempat yang salah, Anda bisa menerima surat resmi dari pihak berwenang. Bagi orang Swiss, pengelolaan sampah adalah sebuah seni. Setiap jenis limbah memiliki hari pembuangan sendiri, kantong khusus, dan lokasi yang telah ditentukan. Jika Anda melakukan kesalahan, tetangga akan mengingatkan dengan sopan, bukan untuk menghakimi, tetapi karena kepedulian terhadap lingkungan bersama. Di Swiss, ketepatan waktu dianggap sangat penting. Jika sebuah kereta terlambat 2 menit, Anda bahkan bisa membaca permintaan maaf resmi di surat kabar. Di kawasan perumahan, menjemur pakaian di balkon pada hari Minggu sangat tidak dianjurkan. Meskipun tidak ilegal, hal itu dianggap merusak keindahan visual lingkungan. Perhatian terhadap detail ini terlihat di mana-mana. Banyak keluarga masih tinggal di rumah kayu dari abad ke-17. Namun atapnya sudah dilengkapi panel surya, tradisi lama dan teknologi modern hidup berdampingan dengan sempurna. Jika Anda sudah menonton sampai di sini,
Kami sangat senang mengetahui Anda menikmati video ini. Silakan dukung kami dengan menyukai dan membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Jika Anda menonton lewat ponsel, tekan tombol hype di bawah. Dari lubuk hati kami. Terima kasih atas dukungan Anda. Swiss memiliki sekitar 700.000 ekor sapi yang hidup berdampingan dengan 8,7 juta penduduk. Di beberapa desa, jumlah sapi bahkan lebih banyak daripada manusia. Namun sapi-sapi ini bukan sapi biasa. Mereka termasuk ternak yang paling dimanjakan di dunia. Setiap sapi mengenakan lonceng kuningan besar yang beratnya bisa mencapai 15 kg. Lonceng ini bukan hanya untuk tradisi, tetapi juga membantu petani menemukan sapi saat kabut tebal turun di pegunungan. Orang Swiss memainkan alat musik panjang bernama Alphorn, dengan panjang hampir 4 meter. Bukan untuk konser, tetapi untuk memanggil sapi agar pulang, untuk mencegah kemacetan akibat ternak. Swiss bahkan membangun terowongan khusus agar sapi bisa menyeberangi pegunungan. Ya, terowongan khusus untuk sapi benar-benar ada. Setiap musim gugur, seluruh negeri merayakan tradisi menurunkan sapi dari pegunungan. Setiap sapi dihiasi mahkota bunga dan berjalan melewati desa seperti bintang film. Acara ini disebut Alpabzug dan diperlakukan seperti hari libur nasional. Sapi-sapi ini bukan hanya memiliki tanduk, tetapi juga kehormatan. Kesejahteraan mereka menjadi kebanggaan nasional. Jika suatu hari Anda mengunjungi Swiss, beranikah Anda mencoba meniup Alphorn yang panjangnya hampir 4 meter di lembah Alpen? Menurut Anda, apakah Anda bisa menghasilkan suara? Tulis angka 2 jika Anda yakin bisa, atau 3 jika tidak. Sebuah tempat di mana tidak ada mobil yang melintas selama lebih dari 500 tahun. Zermatt, yang berada di ketinggian sekitar 1.600 meter di kaki Gunung Matterhorn. Sepenuhnya bebas dari kendaraan bermotor. Orang-orang bergerak menggunakan kendaraan listrik kecil, kereta kuda, berjalan kaki, atau bermain ski. Suasananya sangat tenang. Tidak ada klakson, tidak ada suara mesin. Hanya bunyi lonceng kuda dan percakapan ramah. Anak-anak bermain bebas di jalanan. Para lansia berjalan santai bersama anjing mereka. Dan para tetangga saling mengenal karena tidak ada yang bersembunyi di balik kemudi mobil. Udara di sini begitu bersih hingga wisatawan Amerika sering bercanda bahwa satu tarikan napas di Zermatt setara dengan 10 sesi detoks di spa mewah. Desa ini menggunakan robot pembersih salju yang bekerja sepanjang hari tanpa suara. Musim ski berlangsung sepanjang tahun dengan lebih dari 300 hari cerah, menjadikannya salah satu destinasi musim dingin paling eksklusif di Eropa. Saat Natal, lebih dari 30.000 lampu LED menerangi desa, menciptakan suasana seperti dongeng. Rumah-rumah kayu berusia ratusan tahun tetap terjaga. Tempat Anda bisa menikmati anggur hangat sambil mendengar lonceng kuda di tengah salju. Dan tulis angka 5 untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya sampai di sini. Terima kasih telah menemani kami. Di kebanyakan kota, orang pergi bekerja dengan bus atau kereta bawah tanah. Di Mürren, sebuah desa kecil di tepi tebing pada ketinggian 1.650 meter. Penduduknya menggunakan kereta gantung setiap hari. Ini bukan atraksi wisata, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak naik kereta gantung ke sekolah, orang dewasa ke tempat kerja, dan semua orang menggunakannya untuk membeli roti. Desa ini hanya bisa diakses dengan kereta roda gigi atau kereta gantung, dan mobil benar-benar dilarang. Di musim dingin, seluruh desa berubah menjadi area ski besar. Anak-anak meluncur ke sekolah, dan orang dewasa pulang sambil bermain ski setelah makan siang. Tidak ada restoran cepat saji, tidak ada papan iklan, hanya rumah kayu tua dan keju buatan tangan yang dimasak di panci tembaga dengan api kayu. Dari Mürren, Anda bisa melihat 3 gunung Alpen yang legendaris, yaitu Eiger, Mönch, dan Jungfrau. Di puncak Schilthorn, terdapat restoran berputar bernama Piz Gloria, yang berputar penuh seperti dalam film James Bond yang pernah difilmkan di sana. Namun alih-alih jas dan minuman mewah, Anda duduk di samping warga lokal dengan sweater buatan tangan, menikmati sup hangat sambil melihat pemandangan Alpen berputar perlahan. Hidup di Mürren berjalan sangat lambat, tetapi tidak pernah membosankan. Setiap musim panas,
Mereka mengadakan festival kecil dengan nyanyian tradisional dan suara lonceng sapi. Penduduk setempat membuat keranjang, mengukir kayu, dan memanggang kue kastanya bukan untuk dijual, melainkan untuk dibagikan kepada para tamu. Keamanan adalah hal yang sangat serius. Swiss memiliki cukup banyak bunker nuklir untuk melindungi seluruh penduduknya. Setiap orang yang tinggal di Swiss dijamin memiliki tempat di tempat perlindungan nuklir. Negara ini memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah dan rata-rata gaji yang sangat tinggi. Lebih dari $7.300 per bulan sebagai perbandingan. Seorang warga Swiss hanya perlu bekerja kurang dari 11 menit untuk membeli sebuah burger cepat saji. Ketika orang di negara lain harus bekerja berjam-jam untuk makanan dasar, Swiss telah mencapai efisiensi ekonomi yang terasa hampir tidak nyata. Saat berjalan di jalanan Zurich atau Geneva, Anda akan melihat wanita-wanita yang tidak hanya menarik, tetapi juga fasih berbicara 3 bahasa sambil meluncur dengan sepatu roda menuju tempat kerja. Wanita Swiss dikenal tidak hanya karena kulit cerah dan tubuh atletis khas pegunungan, tetapi juga sebagai ahli keuangan terkemuka di Eropa. Mereka mengelola investasi besar dan memiliki tingkat partisipasi tinggi dalam olahraga ekstrem. Pernikahan di Swiss tidak dilakukan dengan terburu-buru. Usia rata-rata wanita menikah adalah 31 tahun, tertinggi di Eropa. Semakin banyak wanita memilih hidup sendiri dan merasa bahagia, sukses, serta mapan secara finansial. Di Zurich, bahkan ada kafe perpisahan, tempat pasangan menikmati kopi terakhir sebelum berpisah dengan baik. Hanya di Swiss, perpisahan bisa menjadi sebuah ritual sosial yang tenang dan beradab. Jika Anda mengira keju hanyalah camilan biasa, orang Swiss akan mengubah pandangan Anda sepenuhnya. Setiap orang Swiss mengonsumsi lebih dari 20 pon keju setiap tahun, menjadikan negara ini surga sejati bagi pecinta keju. Namun mereka tidak sekadar memakan keju. Mereka menghargainya hampir seperti sebuah keyakinan hidup. Swiss memproduksi jutaan ton keju setiap tahun dengan lebih dari 450 jenis berbeda. Dari Gruyère yang diasapi kayu ek dengan rasa kuat, hingga Emmental klasik dengan lubang khasnya. Setiap jenis keju menyimpan kisah keterampilan yang diwariskan selama berabad-abad. Negara ini bahkan memiliki museum fondue, tempat balok keju berusia 100 tahun disimpan dan dipamerkan layaknya karya seni tak ternilai. Disinilah budaya keju Swiss menjadi semakin menarik. Ada aturan tidak tertulis saat menikmati fondue. Jika sepotong roti jatuh ke dalam panci keju, Anda harus memberikan gestur ramah kepada orang di sebelah Anda. Fondue bukan sekadar hidangan, melainkan seni dengan aturan tertentu. Keju harus diaduk berlawanan arah jarum jam, dan ada cara khusus untuk menghasilkan suara gelembung yang sempurna saat keju meleleh. Pada musim dingin, seluruh desa berkumpul mengelilingi panci keju panas untuk sesi fondue bersama. Ini bukan hanya soal makan, tetapi tentang membangun kebersamaan, berbagi cerita, dan menjaga ikatan sosial. Orang Swiss telah menjadikan konsumsi keju sebagai ritual budaya yang mampu menyatukan orang-orang dengan cara yang tidak pernah bisa digantikan oleh media sosial modern. Di jantung kota Zurich terdapat Bahnhofstrasse, jalan yang panjangnya kurang dari 1 mil, namun termasuk 3 jalan perbelanjaan termahal di dunia. Namun ada rahasia luar biasa di balik permukaannya. Di bawah jalan ini, tersembunyi brankas bawah tanah terbesar milik Credit Suisse yang menyimpan data keuangan dan aset klien anonim dari seluruh dunia. Artinya, saat Anda membeli sepatu Gucci atau melihat jam Rolex, Anda sebenarnya berdiri tepat di atas miliaran dolar aset yang tersimpan tenang di bawah tanah. Jalan ini hampir tidak memiliki suara klakson atau papan iklan mencolok, namun menghasilkan kekayaan per meter persegi lebih besar dibandingkan hampir semua tempat lain di dunia. Saat Natal, Bahnhofstrasse tidak dihiasi lampu mencolok ala film Hollywood. Sebaliknya, lebih dari 11.000 lampu LED kecil bernama Lucy digantung, menciptakan cahaya lembut dan elegan yang membuat orang berhenti hanya untuk mengaguminya tanpa merasa perlu berfoto. Pencahayaannya diatur dengan sangat presisi, sehingga memperindah suasana tanpa terasa berlebihan. Hal paling unik dari Bahnhofstrasse adalah budaya anonimitas yang penuh rasa hormat. Di tempat di mana seseorang bisa menghabiskan $100.000 hanya dalam 1 jam,
Tidak ada yang menanyakan nama, pekerjaan, atau asal Anda. Anda dihargai dalam keheningan. Sama seperti Swiss membangun kekayaannya secara tenang selama ratusan tahun, pegawai toko mewah tidak menarik pelanggan. Mereka hanya memberi anggukan hormat jika Anda memiliki sikap yang tepat. Terletak di ketinggian lebih dari 1.400 meter di pegunungan Alpen, Leukerbad bukan hanya pusat spa Swiss, tetapi juga spa alami terbesar dan tertinggi di seluruh Eropa. Setiap hari, lebih dari 1 juta galon air mineral kaya belerang dan kalsium mengalir dari 65 mata air alami. Jumlah ini cukup untuk merendam satu tim rugby sepanjang musim dingin. Sejak zaman Romawi kuno, orang percaya bahwa mata air panas ini mampu meredakan nyeri sendi, mengurangi stres, dan bahkan menyembuhkan luka batin setelah peperangan. Berendam bukan sekadar kemewahan, melainkan praktik budaya yang dianggap serius. Pada hari libur, warga lokal masih datang ke spa, mengenakan pakaian tradisional. Duduk di antara uap hangat seperti tokoh dalam kisah magis, saat warga Paris memulai pagi dengan espresso. Para lansia berusia 80 tahun di Leukerbad memulai hari mereka dengan berjalan di atas salju untuk berendam di kolam mineral bersuhu hampir 50 derajat Celcius. Ketika suhu luar hanya sekitar 0 derajat, mereka tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga mempertahankan ketenangan langka di dunia yang penuh kebisingan digital. Bagian paling menakjubkan adalah adanya hotel yang dibangun tepat di atas mata air panas. Air mineral mengalir langsung dari tanah ke bak mandi di kamar Anda. Anda cukup membuka keran dan menikmati kekuatan penyembuhan alam Swiss tanpa harus keluar ruangan atau mengenakan jubah tebal. Bern bagaikan buku tua bersampul kulit. Tampak sederhana di luar, namun penuh kisah memikat di dalamnya. Jalan berbatu, bangunan berlengkung, atap merah, serta arkade tertutup terpanjang di Eropa sepanjang 6 km menciptakan pengalaman kota yang unik, di mana Anda bisa berjalan, berbelanja, menghindari hujan, dan mendengarkan musik jalanan pada saat yang sama. Lalu lintasnya begitu bersih hingga hampir tidak ada debu. Orang-orang bersepeda dan naik tram. Sementara anak-anak bermain di taman dekat menara Jam Zitgloge, jam astronomi abad ke-15 yang menampilkan pertunjukan boneka mekanik setiap jam. Rasanya seperti hidup di taman sejarah yang dirawat sempurna. Namun ini adalah kehidupan nyata. Taman beruang menjadi rumah bagi beruang asli. Simbol kota yang hidup di tepi sungai Are seolah berada di hutan alami. Namun hal yang paling luar biasa adalah kebiasaan warga Bern. Berenang di sungai Are seperti menggunakan jalan raya musim panas. Ini bukan kegiatan wisata, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang pulang kerja, memasukkan barang ke dalam tas tahan air, lalu mengapung melewati pusat kota. Meski berstatus ibu kota, Bern tetap memiliki suasana kota kecil di mana orang saling mengenal. Tetangga saling menyapa setiap pagi, dan perpustakaan umum lebih ramai daripada bar. Pada malam hari, warga berkumpul di ruang bawah tanah tua yang dahulu digunakan sebagai bunker perang. Kini berubah menjadi bar anggur dan lounge jazz dengan percakapan lembut dan tawa yang tenang. Pernikahan di Swiss bukan sekadar acara, melainkan upacara budaya yang menghubungkan cinta dengan akar tradisi terdalam. Pasangan tidak merayakan dengan panggung megah atau musik keras. Mereka mengembalikan cinta pada bentuk paling murni, yaitu alam, kebersamaan, dan ketahanan. Sangat umum bagi pasangan Swiss mengadakan upacara pernikahan di hutan, di tepi sungai, atau di bawah pohon pinus berusia ratusan tahun. Ini bukan pilihan modern, melainkan cara menghormati cinta yang selaras dengan alam. Mencerminkan cara hidup Swiss yang sederhana, namun bermakna. Setiap wilayah memiliki adat tersendiri. Di Appenzell, gaun pengantin dipenuhi warna cerah. Sementara di Bern dihiasi sulaman salib putih sebagai simbol nasional. Satu gaun bisa memerlukan waktu hingga 2 tahun untuk diselesaikan, dan kemudian diwariskan sebagai pusaka keluarga. Alih-alih tiba dengan kendaraan mewah, pengantin pria mendaki gunung untuk menjemput mempelai wanita bersama keluarga. Seluruh rombongan kemudian berjalan menuju lokasi upacara sebagai ujian kesabaran dan rasa syukur. Setelah pernikahan,
Teman-teman memecahkan pot keramik di depan rumah pasangan untuk mengusir roh jahat. Meski terdengar aneh, tradisi ini menciptakan kenangan kuat dan mempererat ikatan komunitas. Swiss menjadi lokasi pengambilan gambar bagi puluhan produksi besar Hollywood, meskipun banyak orang tidak menyadarinya. 2 film Star Wars, 2 film Jason Bourne, The Girl with the Dragon Tattoo, Angels and Demons, serta 4 film James Bond direkam di berbagai lokasi Swiss. Namun kejutan sesungguhnya datang dari Bollywood. Film seperti Jab Tak Hai Jaan, Dilwale Dulhania Le Jayenge, dan Candi mengubah Swiss menjadi latar romantis sinema India. Pengaruhnya begitu besar hingga kota Interlaken mendirikan patung sutradara India, Yash Chopra di Taman Kursaal. Pertukaran budaya ini menciptakan fenomena yang tidak terduga. Kantor pariwisata Swiss kini secara khusus menargetkan wisatawan India. Dan banyak lokasi Swiss menjadi tempat ziarah bagi penggemar Bollywood. Pegunungan Alpen yang dahulu melambangkan keanggunan Eropa kini juga menjadi simbol romansa Bollywood. Matterhorn, dengan ketinggian 4.478 meter dan bentuk piramida hampir sempurna, bukan hanya puncak paling terkenal di Swiss, tetapi juga gunung yang paling sering difoto di dunia. Gunung ikonik di dekat perbatasan Italia ini muncul di setiap kemasan coklat Toblerone, menjadikannya salah satu simbol alam paling dikenal secara komersial jika ingin menyentuh atap Eropa. Pergilah ke Jungfraujoch, rumah bagi stasiun kereta tertinggi di benua ini pada ketinggian 3.454 meter dengan salju sepanjang tahun. Anda akan menaiki kereta roda gigi yang menembus jantung pegunungan Alpen dan melihat Gletser Aletsch, gletser terpanjang di Eropa. Perjalanan ini sendiri merupakan keajaiban teknik yang luar biasa, bahkan tanpa bermain ski. Musim dingin di Swiss tetap terasa seperti dongeng. Anda bisa meluncur dengan kereta luncur, menikmati permainan es tradisional, dan berjalan di pasar Natal yang magis di kota seperti Montreux atau Basel. Aroma kayu bakar, kayu manis, dan kacang panggang menggambarkan suasana musim dingin Swiss dengan sempurna. Kastil Chillon di Danau Geneva menampilkan keindahan abad pertengahan yang begitu memukau hingga menginspirasi puisi karya Lord Byron. Lembah Lauterbrunnen dengan 72 air terjun menciptakan pemandangan luar biasa yang mengilhami wilayah Rivendell dalam film The Lord of the Rings. Festival di Swiss bukan sekadar perayaan, melainkan pengalaman budaya yang bisa dikenang sepanjang hidup. Fête de l'Escalade di Geneva yang diadakan setiap bulan Desember, memperingati kemenangan tahun 1602 atas pasukan Savoy. Seluruh kota berubah menjadi suasana abad pertengahan dengan parade, drum, kuda, dan tradisi memecahkan panci coklat berbentuk kuali. Basler Fastnacht mengubah kota Basel menjadi pesta seni musim dingin selama 72 jam tanpa henti. Ribuan orang mengenakan topeng aneh, bermain drum dan trompet siang dan malam. Perayaan unik ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Namun fakta festival paling menakjubkan adalah Fête des Vignerons, festival anggur yang hanya diadakan setiap 20 hingga 25 tahun sekali. Saat berlangsung, panggung raksasa di tepi Danau Geneva dipenuhi ribuan penampil. Banyak orang merencanakan hidup mereka hanya untuk bisa menyaksikan festival ini. 50 fakta ini menunjukkan bahwa Swiss bukan hanya negara yang efisien dan mahal, tetapi juga bangsa yang menguasai seni hidup dengan kualitas tinggi, dari terowongan sapi hingga perjalanan kerja dengan kereta gantung, dari pemujaan keju hingga pernikahan di pegunungan. Setiap aspek kehidupan Swiss mencerminkan masyarakat yang mengutamakan kualitas, kebersamaan, serta keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Orang Swiss telah membangun cara hidup yang terasa hampir seperti cerita fiksi. Desa tanpa mobil, lansia yang berendam di mata air panas saat fajar, sapi yang diperlakukan seperti bangsawan, dan festival yang hanya terjadi sekali dalam satu generasi. Ini bukan sekadar soal kekayaan atau keteraturan, tetapi tentang menciptakan budaya yang menghargai setiap detail pengalaman manusia. Fakta Swiss mana yang paling mengejutkan Anda? Pernahkah Anda merasakan budaya yang mirip di negara Anda? Tulis di kolom komentar pengalaman Swiss yang paling ingin Anda alami sendiri.
Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menemani kami hari ini. Dukungan Anda sangat berarti. Semoga Anda selalu diberi keberuntungan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.